Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen. Nah, materi saya itu berjudul Pengambilan Keputusan. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang materi ini, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang apa sih pengertian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau seorang manajer. Pengambilan keputusan atau decision making diproses oleh pengambilan keputusan menimbulkan aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas atau menghentikan aktivitas. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen karena keputusan merupakan suatu permulaan dari semua kegiatan manusia yang sadar dan terarah baik secara individual, kelompok maupun secara institusional. Nah, seperti itulah gambaran suatu pengertian pengambilan keputusan. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Firmansyah. Saya dari kelompok pemateri yang berjudul langkah pengambilan keputusan. Oke, baik saja. Langsung saja saya presentasikan bagian H, yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. 1. Pengakuan terhadap persyaratan keputusan. Para manajer menghadapi persyaratan keputusan baik dalam bentuk masalah maupun kesempatan. Suatu masalah terjadi ketika pencapaian organisasional kurang dari sasaran yang telah ditetapkan. Kesadaran terhadap masalah atau kesempatan adalah langkah pertama dan mengambil keputusan dan membutuhkan pengamatan lingkungan internal dan eksternal bagi isu-isu yang membutuhkan perhatian eksekutif tersebut. Kemudian untuk langkah kedua, kita harus diagnosis dan analisa penyebab. Ketika masalah dan kesempatan telah menarik perhatian manajer, pemahaman situasi harus diperjelas. Diagnosis adalah salah satu langkah dalam proses pengambilan keputusan. Untuk langkah selanjutnya, yaitu pengembangan alternatif. Pada saat masalah atau kesempatan telah dapat dikenali atau dianalisis, pembuat keputusan mulai mempertimbangkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Langkah berikutnya adalah sebab yang mendasari keputusan atau masalah tersebut. Untuk bagian keempat, yaitu pemilihan alternatif yang diharapkan. Ketika beberapa alternatif telah dikembangkan, harus dipilih salah satunya. Keputusan pilihan itu adalah seleksi yang paling menjanjikan dari beberapa alternatif lainnya. Alternatif terbaik menyediakan solusi terbaik sesuai dengan sasaran menyeluruh dan nilai organisasi, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Oke, untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima, implementasi alternatif yang telah dipilih. Oke. Termasuk dalam tahapan implementasi adalah penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif untuk meyakinkan alternatif yang dipilih dapat dikerjakan. Data pengambilan keputusan. Manajemen inilah mutlak memerlukan data dan memecahkan problem agar keputusan yang diambil relevan, realistis, logis, dan rasional. Karena itu pengumpulan data harus dilakukan dan data itu harus memenuhi persyaratannya. Jadi syarat-syaratnya itu ada 5. Yang pertama, well identified, yaitu yang berasal dari sumber resmi. Up to date, yaitu data yang terbaru. Relevan, yaitu data itu hubungan dengan masalah yang bersangkutan. Jadi masalah dengan hubungannya itu sangat bersangkutan. Yaitu keempat, reliable, yaitu data tersebut dapat dipercaya. Dan terakhir, komplit, yaitu lengkap dan tidak setengah-setengah.
baik. Yang kedua itu ada macam-macam keputusan. Nah, di macam-macam keputusan ini ada terbagi beberapa macam. Yang pertama itu ada keputusan auto generated. Yang kedua ada keputusan induced. Nah, berarti ada dua keputusan, yaitu keputusan auto generate dan keputusan induced. Nah, seperti itu. Pasif untuk meyakinkan alternatif yang dipilih dapat dikerjakan. Data pengambilan keputusan. Manajemen inilah mutlak memerlukan data dan memecahkan problem agar keputusan yang diambil relevan, realistis, logis, dan rasional. Karena itu pengumpulan data harus dilakukan dan data itu harus memenuhi persyaratannya. Jadi syarat-syaratnya itu ada 5. Yang pertama, well identified, yaitu yang berasal dari sumber resmi. Up to date, yaitu data yang terbaru. Relevan, yaitu data itu hubungan dengan masalah yang bersangkutan. Jadi masalah dengan hubungannya itu sangat bersangkutan. Yaitu keempat, reliable, yaitu data tersebut dapat dipercaya. Dan terakhir, complete, yaitu lengkap dan tidak setengah-setengah. Data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Oke, sekian dari saya. Penjelasan saya di bagian H, yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila ketersediaan pembicaraan saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.